Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan, nama saya Indah. Saya adalah ibu dari satu orang anak yang berkegiatan masih menjadi ibu rumah tangga dan terus belajar menjadi istri yang salihah. Saya belum memiliki amanah apapun karena baru beberapa bulan yang lalu saya melahirkan, tepatnya di Desember 2019. Sesuai dengan judul, di sini saya akan sharing dengan teman-teman tentang jomblo berkualitas. Teman-teman, jomblo tuh apa sih? Yang terbayang ya yang gak punya pasangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jomblo adalah pria atau wanita yang belum memiliki pasangan. Dan sekarang ada istilah lain lagi, yaitu single. Iya, dari bahasa Inggris sih, cuma katanya ada bedanya. Apa bedanya? Katanya sih jomblo itu takdir, sedangkan single itu pilihan. Dan sekarang untuk memotivasi diri sendiri, ada istilah lain lagi, yaitu singlelillah, yaitu mereka yang mencoba menahan diri agar tidak pacaran sampai akhirnya mereka menikah. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan mereka. Dan ketika menjelang pernikahannya pun dilalui dengan proses ta'aruf. Dan proses ta'aruf itu tidak sembarangan ya teman-teman, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau kita bahas sampai ta'aruf sih, itu sudah melebihi dari apa yang kita bahas yang akan kita sharing saat ini. Ini sih untuk teman-teman yang belum terbayang kapan menikah, yang masih mempersiapkan diri menjelang pernikahan, tapi belum terbayang kapan akan menikah. Bagi teman-teman yang sudah menikah, ini bisa jadi bahan referensi. Barangkali bisa dibagikan ke teman, ke saudara, ke adik, ke tetangga, agar mereka lebih terbuka lagi wawasannya dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nanya nih sama teman-teman, gimana rasanya ketika mendengar atau menghadiri pernikahan kakak tingkat favorit? Apakah langsung terbayang jodoh impian? Inginnya yang aktif, jago bahasa, atau yang berkacamata? Atau langsung terbayang pernikahan impian? Inginnya di gedung dengan ornamen bunga-bunga, lampu-lampu. Apa yang teman rasakan ketika mendengar teman sebaya menikah? Apakah langsung iri? Langsung ingin cepat-cepat menikah? Teman-teman pasti sudah terbiasa dengan kalimat semua akan indah pada waktunya, atau semua akan menikah pada waktunya. Tapi kapan? Ada hal yang harus teman-teman yakini, bahwa menikah itu di saat yang tepat, bukan di saat yang cepat. Ya, walaupun pasti menunggu itu adalah sesuatu hal yang menjenuhkan dan membuat galau. Adakah di sini yang tidak pacaran, kemudian tidak galau? Pasti galau. Ya, namanya juga godaan. Ada yang bisa mengatasinya, ada juga yang tidak bisa mengatasinya. Dan orang yang bisa mengatasinya ini, belum tentu dia bisa menghilangkan kegalauannya dia. Nah, jadi gimana sih biar kita tetap bisa menikmati hidup, tetap enjoy dengan kejombloan itu? Saya termasuk wanita yang mungkin sebagian orang berpendapat bahwa saya telat menikah. Saya menikah di usia 25 tahun, tapi saya tidak menyesal karena saya tahu sebelum-sebelum itu saya belum matang. Yang saya sesali adalah saya telat untuk merubah diri saya sendiri. Saya telat untuk mengubah hidup saya. Itu yang saya sesali. Nah, jadi daripada teman-teman cuma sekedar menunggu, di sini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana agar kita bisa melalui kejombloan itu, agar kejombloanmu itu tidak sia-sia, agar kejombloanmu itu menjadi sesuatu hal yang berarti, agar kejombloan itu menjadi momen penting untukmu mengubah dirimu sendiri menjadi lebih baik. Belum masuk ke inti, saya ingin berbagi dulu hal lain kepada teman-teman tentang sebuah pernikahan. Pernikahan itu asal hukumnya adalah sunnah. Ini adalah cerita tentang ketika seorang laki-laki yang berniat tidak ingin menikah dan akan menjauhi perempuan selama-lamanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Begitu kata Rasulullah. Kemudian ada hal-hal tertentu yang menjadikan hukum awal pernikahan ini menjadi berbeda-beda pada setiap orang.
Maksudnya apa? Jadi ada yang tetap sunnah, ada yang menjadi mubah, wajib, makruh, kemudian hukum terakhir adalah menjadi haram. Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya pernikahan menjadi sunnah bagi seseorang adalah ketika dia sudah mampu untuk membangun rumah tangga, dia sudah mampu untuk mencari penghidupan, tapi dia masih bisa menjaga hawa nafsunya dan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum pernikahan dia masih sunnah. Kemudian mubah. Mubah ini hampir sama dengan sunnah, akan tetapi mubah ini ada dikhawatirkan dia akan menelantarkan pernikahannya. Kemudian wajib. Ketika seseorang itu sudah memiliki penghidupan, usia sudah cukup, kemudian dia juga mampu untuk membina rumah tangga dan ada kekhawatiran dia akan berbuat zina, maka hukum pernikahan bagi dia adalah wajib. Lanjut ke makruh, hukum pernikahan makruh bagi seseorang adalah ketika laki-laki misalnya atau perempuan belum bisa membangun rumah tangga, belum bisa mencari penghidupan, akan tetapi dia sudah ingin menikah. Padahal dia juga masih bisa untuk menahan hawa nafsunya. Maka hukum pernikahan bagi dia adalah makruh. Yang terakhir adalah haram. Haram bagi seseorang pernikahan itu adalah ketika dia berniat menikah untuk menyakiti seseorang, membuat sakit hati, membuat cemburu, dan dikhawatirkan dia akan menelantarkan pernikahannya. Nah, jadi teman-teman sekarang sedang ada di golongan yang mana? Kalau masih sunnah, mubah, ya masih bisa santai lah. Seperti itu. Jadi tidak usah terburu-buru, lebih baik memperbaiki diri dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tipsnya. Tips jomblo berkualitas ala saya. Tips yang pertama dari saya adalah produktif. Teman-teman harus menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Misalnya teman-teman yang lagi kuliah nih, mencoba untuk mengajar. Barangkali bisa melatih diri, melatih kesabaran kalau suatu hari punya anak. Atau teman-teman yang lebih menyukai berbisnis, coba mulai bisnis. Atau yang sudah berjalan, alhamdulillah, lanjutkan, perjuangkan. Karena bisa jadi itu mengasah untuk membantu perekonomian suami suatu hari nanti. Intinya, teman-teman harus memaksimalkan kebermanfaatan teman-teman dan meminimalisir hal-hal yang kurang bermanfaat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tips yang kedua dari saya adalah aktif. Teman-teman harus aktif dimanapun teman-teman berada, entah itu di kampus, di masyarakat. Di kampus teman-teman coba untuk masuk organisasi, mencoba menjadi bidang apa, jangan malu, harus mengasah diri. Kemudian teman-teman di masyarakat coba untuk ikut, misalnya ikut pengajian atau ikut apa. Teman-teman harus lebih aktif lagi, teman-teman harus menyumbangkan ide kreatifnya dalam membangun peradaban Islam. Tips yang ketiga dari saya adalah perbaiki akhlak. Selain teman-teman harus mengembangkan potensi diri, teman-teman juga jangan lupa untuk memperbaiki akhlak. Karena percayalah, pernikahan itu tidak mengubah seseorang secepat mungkin, harus ditanam, harus diperbaiki jauh sebelum itu. Maka dari itu, dilatih dari sekarang bagi teman-teman yang belum menikah. Nah, jadi misalnya nih, ketika teman-teman memperbaiki dalam hal ibadah, maka teman-teman pun akan bertemu dengan jodoh yang memperbaiki ibadahnya pula. Ketika teman-teman lalai, maka teman-teman pun akan bertemu dengan jodoh yang lalai pula. Mau? Karena itu sudah tertera dalam surat An-Nur ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Tips yang keempat dari saya adalah perbanyak istighfar. Ketika teman-teman sedang dalam perjalanan,
teman-teman sedang dalam kendaraan, sedang menunggu seseorang, ya daripada cuma cek-cek status atau story, mendingan sambil istighfar, sambil dibanyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak mungkin sambil mengingat-ingat kesalahan-kesalahan dan memohon ampun kepada Allah yang mungkin ada yang terasa dan juga ada yang tidak terasa. Mudah-mudahan dengan teman-teman memperbanyak istighfar, hal-hal yang sebelumnya Allah tutup, Allah persulit, kemudian Allah permudah, Allah lancarkan karena teman-teman sudah beristighfar. Amin. Tips yang kelima dari saya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Saya sudah sering mengalami ketika saya meningkatkan bacaan Quran saya dari target harian, sesuatu hal yang saya kira itu tidak mungkin terjadi, itu Allah berikan malah lebih dari apa yang saya minta. Dan kalau diingat-ingat lagi hal itu, rasanya seperti keajaiban sekali. Sungguh luar biasa. Bagi teman-teman yang sudah dekat dengan Al-Quran, itu adalah nikmat yang sangat-sangat indah, nikmat sangat yang luar biasa sekali. Jangan pernah tinggalkan karena Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Kemudian bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, coba cari guru mengaji. Jangan malu untuk terus belajar, apalagi belajar agama. Bagi teman-teman atau misalnya yang mau ke saya, bolehlah. Tips yang keenam dari saya adalah belajar. Never ending cari ilmu. Teman-teman jangan berhenti semangat untuk mencari ilmu. Ilmu ada di mana-mana. Teman-teman apalagi harus mencari ilmu agama. Banyak yang harus teman-teman ketahui tentang agama kita ini. Misalnya ada ustadz yang mengisi kajian di mana, teman-teman ikut. Selain belajar agama, teman-teman juga belajar yang lain. Misalnya belajar menjahit, belajar masak. Karena ilmu itu akan sangat bermanfaat ketika kita menikah nanti dan sudah punya anak. Anak kita harus memiliki ibu yang multi talent, memiliki ibu yang cerdas. Anak kita punya hak itu. Kita bisa menjadi dokter untuk keluarga kita. Kita harus bisa menjadi guru les bagi anak-anak kita. Yang jago masak, yang jago menjahit, yang jago beres-beres rumah. Top banget kan? Tips yang ketujuh dari saya adalah berteman dengan orang solih. Maksudnya bukan berarti dekat dengan orang solih lantas laki-laki dalam artian dekat seperti itu. Tapi di sini konteksnya adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Mereka yang ketika kita sedang down, iman kita sedang turun, mereka akan selalu menasehati kita. Ketika kita sedang dalam keadaan bersalah, mereka tidak menyalahkan kita sepenuhnya, tapi mereka tetap mengingatkan kita bahwa kita salah. Itulah teman yang terbaik. Kemudian carilah teman yang jangan sampai teman itu toxic. Kemudian jangan mencari teman yang masih suka berbagi judul drama Korea romantis. Hati-hati ya, karena kan drama Korea romantis itu mereka belum suami istri ya. Kan kata Rasul, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, kemudian kita tidak melarangnya, maka bisa jadi dosa orang itu juga kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya coba teman-teman ditinggalkan deh drama Korea romantisnya. Tips yang ke-8 dari saya adalah say no to pacaran. Yang offline ataupun yang online. Yang offline maksudnya yang ketemu langsung. Yang online yaitu yang secara chattingan. Karena yang chattingan juga pasti akan membuat kita berbunga-bunga, senyum-senyum sendiri. Iya nggak? Seakan-akan kita bertemu dengan orang itu. Kita akan membayangkan orang itu. Jadi sama saja kan? Nah, pacaran itu seperti mendekati zina. Maka hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. So, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik.
Tips selanjutnya yang ke-9 dari saya adalah perbaiki hubungan, terutama hubungan teman-teman dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan adik tingkat, kakak tingkat, dengan dosen atau dengan siapapun itu. Barangkali di antara mereka ada yang hatinya teman-teman sakiti, terasa ataupun tidak. Mulai dari sekarang, coba untuk tidak cuek, tidak apatis terhadap kebutuhan mereka, terhadap kebahagiaan mereka. Karena sesuatu hal yang membahagiakan itu adalah memberi. Kemudian ketika teman-teman sedang mengobrol dengan mereka, coba pilihlah kalimat yang terbaik, disaring sebelum diucapkan. Khawatir ada yang tersakiti. Walaupun itu bercanda, tapi lebih baik, alhamdulillah, tapi lebih baik teman-teman saring dulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian, jika teman-teman pernah tersakiti hatinya oleh seseorang karena perkataan, perbuatan, coba untuk maafkan mereka. Lupakanlah kesalahan-kesalahan mereka. Ikhlaskanlah mereka yang pernah menyakiti teman-teman, yang pernah meninggalkan teman-teman. Jangan sampai teman-teman masih terbebani dengan perasaan itu. Jadilah manusia yang pemaaf. Tips ke-10 dari saya adalah berdoa meminta hidayah. Hidayah itu kita yang minta ya teman-teman. Kita harus terus berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Selalu memposisikan kita di posisi yang benar. Dan ketika hidayah itu datang, ketika kebenaran itu datang, dan kita bisa menerimanya, sekalipun itu datang dari orang yang kita benci. Karena orang sombong itu bukanlah mereka yang menyukai pakaian mahal, bagus, terbaik. Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tips ke-11 dari saya adalah jadilah orang yang bijaksana. Belajarlah untuk menerima pendapat orang lain, masukan, kritik, sekalipun itu berbeda dengan teman-teman. Dengarkan banyak opini, dengarkan banyak masukan, sekalipun itu tidak sesuai. Jangan dengarkan satu opini saja yang teman-teman sukai. Karena kalau begitu, teman-teman akan menjadi orang yang bijaksini, tapi tidak bijaksana. Ke-12 dari saya adalah care sama fisik. Bagi teman-teman yang mohon maaf misalnya bau badan, cobalah sering-sering untuk mandi, cobalah sering-sering untuk ganti pakaian. Dan jangan lupa untuk memakai deodoran. Sekarang juga ada deodoran yang tanpa alkohol kan? Kemudian, teman-teman yang BB-nya berlebih. Semangat untuk olahraga, semangat untuk memilih-milih makanan. Jangan sampai yang tinggi kalori, lemak jenuh. Tapi tips olahraga dengan makanan ini tidak hanya untuk orang yang BB-nya berlebih saja ya. Karena standar makanan itu tidak hanya halal, tapi juga baik. Kemudian, selain makanan, teman-teman juga harus menjaga asupan cairan. Coba teman-teman bawa botol kemana-mana agar kulit tetap segar, agar kulit nggak kering, agar nggak dehidrasi. Kemudian teman-teman yang misalnya sering sakit-sakitan, coba tanya ke dokter, apakah ada yang harus saya ubah pola hidup yang mungkin ada yang salah dari teman-teman, pada akhirnya teman sering sakit-sakitan. Kemudian teman-teman misalnya yang aktivitasnya banyak di luar, coba jangan lupa pakai sun care, pakai skincare, jangan lupa cuci muka, bersih-bersih sebelum tidur, jangan langsung tidur, jangan lupa juga sikat gigi, wudu, nah seperti itu. Kemudian, selain asupan, teman-teman juga coba lebih perhatikan lagi pakaiannya, jangan sampai atasan warna apa, bawahan warna apa, ya kalau match sih nggak apa-apa, cuma kalau misalnya nggak jago-jago amat, ya tanya deh ke teman-teman, tanya ke orang tua, tanya ke saudara, baju mana nih yang pantas, aku cocok nggak gitu kan, bisa ditanyain ke beberapa orang, beberapa pendapat, cocoknya yang mana, tidak masalah, karena Allah itu menyukai yang indah-indah,
asal tetap menjaga syariat. Ke-13 dari saya adalah berhibur dan berlibur. Ini adalah tips terakhir dari saya. Coba teman-teman yang penat dengan aktivitas, dengan tugas, dengan pekerjaan, coba untuk keluar kota, misalnya beberapa hari ke laut, misalnya ke gunung, tapi tetap menjaga adab, tetap menjaga syariat Islam. Karena berhibur juga berlibur itu tidak ada masalahnya ya. Itu tidak salah sama sekali. Asalkan tetap menjaga adab dan syariat Islam. Tidak masalah tetap memakai hijab syar'i ke laut. Saya juga suka ke gunung, ke laut. Tetap menjaga fitrah sebagai muslimah, yaitu tetap menjaga auratnya. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai perhatian lagi sama diri sendiri. Mulai dari fikriyah, yaitu terus menggali ilmu, terus mencari wawasan. Kemudian dari segi jasad, yaitu lebih memperhatikan asupan, lebih memperhatikan pakaian, kerapihan. Kemudian dari segi ruh, yaitu lebih mendekatkan diri dengan Allah. Nah, teman-teman pernah nggak terbersit? Aku tuh bukannya nggak mau nikah, cuma nggak ada aja yang nyantol. Aku tuh udah berkali-kali ta'aruf, tapi gagal terus. Nah, barangkali mumpung teman-teman lagi jomblo nih, Allah tuh pengennya teman-teman berubah dulu sebelum bertemu dengan jodoh. Nanti jodohnya juga akan yang terbaik juga buat teman-teman. So sweet kan? Oke teman-teman, segitu aja tips dari saya tentang jomblo berkualitas. Bagi teman-teman yang emang udah ngebet banget menikah, ada tips lain lagi, lebih dari yang saya bahas tadi. Jadi saya mohon maaf ke teman-teman atas kesalahan saya, kekurangan saya dalam menyampaikan. Barangkali ada yang tidak teman-teman mengerti, boleh tanyakan. Saya cukupkan saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.